Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Bertobat supaya tidak binasa. Sahabat yang baik hati, Injil Lukas dinyatakan untuk memberitakan bahwa keselamatan itu universal. Untuk semua orang, disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Injil Lukas ini juga menyatakan tindakan belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Injil Lukas menyatakan anugerah pengampunan dosa bagi manusia, yaitu bagi mereka yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Dalam hal ini, ketika orang-orang datang kepada Yesus hendak bertanya, tetapi Yesus menjawab berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Justru Yesus menggunakan kesempatan itu, bahkan menggunakan dua peristiwa untuk mengajarkan kepada orang yang sedang bertanya kepadanya tentang pertobatan. Dia tidak membahas soal orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Dia tidak membahas soal 18 orang yang mati ditimpa oleh menara dekat Siloam. Karena pada saat itu mereka, dalam konsep berpikir mereka, orang yang dibunuh oleh Pilatus itu, atau orang yang mati ditimpa oleh menara dekat Siloam itu, adalah orang-orang yang paling berdosa. Tetapi Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan mereka supaya mereka yang bertanya itu bertobat. Supaya mereka tidak mengalami kebinasaan dengan cara yang demikian. Maka dalam hal ini kita merenungkan banyak peristiwa yang boleh kita hadapi. Bahkan kita alami sendiri. Banyak peristiwa yang dialami oleh sahabat atau saudara-saudara kita. Maka jangan dengan mudah kita mengatakan bahwa mereka mengalami peristiwa itu adalah karena dosanya. Jangan jatuh kita menghakimi mereka, menyatakan karena begitu banyak dosanya, begitu banyak kesalahannya, maka dia mengalami itu. Jangan, sebab kita bukan hakim atas mereka. Kalaupun ada peristiwa yang kita alami, peristiwa yang orang lain alami, pakailah itu pertama sekali untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi mengantisipasi hal supaya hal demikian tidak terjadi bagi kita. Pakai kesempatan atau peristiwa itu untuk lebih belajar lagi, sehingga kita semakin mengenal diri kita dan kita tahu apa yang telah kita lakukan. Pakai segala peristiwa itu untuk menyelidiki, kata dalam bahasa Batak, manulikiti diri sendiri. Selagi Tuhan masih memberi waktu kepada kita, pakai waktumu untuk lebih introspeksi diri,
Pakai waktumu untuk memakai segala kesempatan itu untuk bersyukur kepada Tuhan, terlebih pakai kesempatan itu untuk berbuah. Kalau kita baca ke ayat selanjutnya, ayat 6 sampai ayat 9, kalau kita tidak menghasilkan buah, kita pun akan ditebang. Maka sebagai wujud dari perubahan, pertobatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, pakai itu menuntun kita untuk menunjukkan mengalami pertobatan. Kemudian Tuhan itu menginginkan pertobatan dari kita semua. Tuhan itu tidak menginginkan kebinasaan dari orang berdosa itu. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan, maka datanglah kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyadarkan kita akan dosa kita, datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosamu, bertobatlah. Dengarkanlah apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia memberikan anugerah pengampunan dosa bagi kita. Jangan kita menganggap Tuhan itu sepi dengan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita kepada pertobatan? Namun sering sekali karena kerasnya hati kita tidak mau mengaku dosa kita. Kita tidak mau bertobat. Sehingga kita menimbun murka atas diri kita sendiri. Tetapi hari ini, sahabat yang baik hati, kita sama-sama dituntun oleh firman Tuhan. Supaya kita menunjukkan pertobatan. Bertobatlah supaya kita tidak binasa. Bertobatlah supaya kita hidup di dalam sumber kehidupan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh menunjukkan pertobatan kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ketika Engkau beri kesempatan bagi kami, kami sujud di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kami, percaya atas anugerah pengampunan dosa, dan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menunjukkan buah pertobatan kami itu dengan selalu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan kami menunjukkan buah kami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.